warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Radar Lampung TV, saya Ken Setiawan hari ini memasuki acara dialog eksklusif yang akan membahas tentang bagaimana bahaya radikalisme. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Ada 3 narasumber yang nanti akan membahas tentang bagaimana fenomena radikalisme di kalangan muda ini. Yang pertama ada Bapak Catur Imam Pratiknyo. Jadi beliau ini Inspektur Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ya. Betul Mas Ken, terima kasih. Ilmu yang banyak ini tentang bagaimana pemberantasan radikalisme di kalangan muda tentunya dari kebijakan-kebijakan yang ada. Terus yang kedua kita juga kedatangan musisi yang luar biasa ini, Mas Dimas Morses. Dan beliau juga pernah jadi vokalis ST12. Yang ketiga sih. Yang ketiga luar biasa. Dan yang ketiga adalah Mas Rusdiansyah. Ini beliau ini koordinator bidang pemuda dan pendidikan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Yang beliau keliling Indonesia yang mengkampanyekan bagaimana radikalisme di kalangan pemuda ini. Jadi kita paham bahwa radikalisme memang ini seperti virus. Ini bisa menimpa siapa saja. Tidak pandang sisi usia, pendidikan, bahkan profesi. Tapi memang yang paling marah hari ini yang menyasar kalangan yaitu kalangan milenial, kalangan anak muda. Karena anak muda ini masih labil, masih pencarian jati diri. Nah, kebetulan hari ini FKPT Provinsi Lampung mengadakan kegiatan pemudaan. Jadi menyasar bagaimana mengundang anak-anak muda, anak pelajar, anak mahasiswa untuk bersama-sama mengkampanyekan bahaya radikalisme di masyarakat. Jadi kita berharap dengan adanya vaksin, ini kan vaksin bagaimana orang supaya imun jangan sampai terpengaruh kepada paham-paham radikalisme ya. Yang pertama, Pak Catur dulu Pak, bagaimana sih Pak tentang bagaimana kebijakan tentang pemberantasan terorisme, dan masyarakat masih bingung, sebagian menganggap bahwa radikalisme dianggap menghakimi agama tertentu, dan bagaimana sejatinya radikalisme dan terorisme, mungkin bisa jelaskan. Baik Mas Ken Setiawan, terima kasih. Saya ingin mengucapkan dulu terima kasih kami dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia atau BNPT RI kepada masyarakat Provinsi Lampung khususnya, dan Radar Lampung TV ya, kita di mana kita berada hari ini. Hari ini hari baik ya, tanggal istimewa 22/11/22. Kami berada di Lampung dan alhamdulillah diberi kesempatan untuk silaturahmi ke Radar TV Lampung. Izin kami menyampaikan bahwa hari ini tadi kita sudah melaksanakan suatu acara yang luar biasa, yaitu suatu dialog wawasan kebangsaan yang melibatkan generasi muda melalui pitutur apa lengkapnya? Pitutur kebangsaan yang tadi dilaksanakan di Bapelkes Provinsi Lampung. Jadi terkait dengan pertanyaan Mas Ken Setiawan tadi, kalau pengertian dari radikalisme itu adalah suatu faham ya, yang ingin melakukan perubahan secara cepat dengan menghalalkan segala cara, bahkan dengan cara-cara kekerasan. Itulah radikalisme yang kita bahas di sini. Sementara kalau terorisme adalah tindakannya melakukan perbuatan yang menggunakan kekerasan, yang bahkan sampai dampaknya pun bisa mengakibatkan korban jiwa, korban harta, untuk suatu kepentingan atau tujuan politik tertentu yang sebetulnya tidak bisa diterima oleh agama apapun, oleh negara manapun, itu tidak bisa ditolerir. Itulah terorisme yang harusnya kita pahami bersama. Gitu. Jadi dari sisi kami seperti itu Mas Ken, silakan. Ya. Lalu sejauh apa Pak potensi radikalisme khususnya yang bisa menimpa dan yang melibatkan hari ini korbannya paling banyak adalah anak muda Pak? Baik, jadi memang terorisme ini seperti di pembukaan tadi oleh Mas Ken Setiawan, banyak melakukan perekrutan terhadap generasi muda itu bukan tanpa sebab. Jadi generasi muda adalah calon pemimpin bangsa di masa depan. Mereka durasinya itu kali ini masih panjang. Beda dengan kami-kami yang sudah berumur ini. Jadi diharapkan dari paham mereka itu, mereka akan merekrut generasi muda lebih masif karena
diharapkan anak-anak muda inilah yang akan menjadi kader mereka gitu. Jadi diharapkan itulah harapan mereka, itulah yang harus kita bentengi. Dan perlu juga diketahui oleh pemirsa dimanapun berada bahwa dari aksi-aksi terorisme mulai dari bom Bali 1, bom Bali 2, kemudian berbagai aksi teror yang menimpa negeri kita ini, tidak sedikit generasi muda yang dilibatkan di dalamnya. Tapi kita harusnya melihat mereka itu sebagai korban ya, mereka itu terpapar, dan tugas kita bersama di masyarakat untuk membentengi anak-anak muda kita, jangan sampai lebih jauh lagi mereka terrekrut, apalagi terpapar ataupun terekrut oleh paham-paham radikalisme dan terorisme. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Dari pengawasan BNPT, sejauh mana potensi yang melakukan tindakan-tindakan bahkan bukan hanya radikalisme tapi terorisme di kalangan muda? Karena beberapa waktu yang lalu kita melihat di Mabes Polri ada yang masuk menggunakan senjata, dan terakhir kemarin yang mau menerobos istana. Sejauh mana sebenarnya kalau anak muda ini menurut pengawasan BNPT yang bisa terpapar? Kembali, anak muda ini jiwanya labil. Mereka sedang mencari jati diri, rasa ingin tahunya juga besar gitu ya. Mereka, dan di era sekarang ini di mana sosial media itu begitu masif, bisa diakses dari mana, kapan saja, dan oleh siapa saja, kemungkinan keterpaparannya semakin tinggi bagi generasi muda kalau kita diam saja, kalau masyarakat tidak melakukan imbangan dengan katakanlah menyaring informasi yang disebarkan, kemudian juga menyebarkan konten-konten positif untuk membanjiri dunia maya itu, media sosial, dengan konten-konten yang memang nuansanya itu membangun, menyiarkan toleransi, menghargai keberagaman, moderasi beragama. Itu harus kita sama-sama gulirkan. Nah, kemudian seperti Mas Ken tadi sampaikan bahwa terorisme itu seperti virus, maka kita juga mengenalkan juga kepada masyarakat bahwa virus itu harus dilawan dengan vaksin. Nah, dalam hal ini kebijakan di BNPT merumuskan 5 vaksin untuk mengatasi radikal terorisme tadi. Jadi saya perlu sampaikan, vaksin itu kita rumuskan sebagai 5 vaksin. Yang pertama, kita memperkuat wawasan kebangsaan. Mas Ken sudah berinisiatif bergiat di sana dengan tausiah kebangsaan. Itu terus kami sangat mendukung itu. Ayo terus gulirkan, terus ajak mitra-mitra kita untuk ikut melaksanakan dialog tentang wawasan kebangsaan dan sebagainya. Kemudian moderasi beragama juga perlu. Jangan memahami agama sebagai sesuatu yang sempit gitu ya. Kemudian tidak kalah pentingnya, leluhur kita sudah merumuskan nilai-nilai Pancasila yang sedemikian lengkap gitu ya. Semuanya itu sejalan, selaras dengan ajaran apapun yang ada di dunia ini. Jadi nilai-nilai Pancasila perlu kita revitalisasi lagi, kita gelorakan lagi. Kemudian pembangunan kesejahteraan, diharapkan kalau masyarakat sejahtera juga tidak mudah untuk terpapar paham radikalisme, intoleransi, dan terorisme. Dan ini nih, kita punya beliau ini seniman atau budayawan. Jadi transformasi akar kebudayaan bangsa kita juga harus kita laksanakan. Betul. Artinya dengan kita menghargai budaya bangsa, kemudian menghargai para pekerja seni dan sebagainya, semakin kuat benteng kita untuk membendung budaya-budaya asing yang sebetulnya tidak sejalan dengan nilai-nilai budaya kita. Jadi itu ya 5 vaksin untuk menangkal terorisme, paham terorisme itu menurut kami itu sesuatu yang harus kita gulirkan bersama. Gitu. Ya. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya luar biasa. Dan sekarang kita lanjut ke Mas Moses ini sebagai seorang seniman, seorang budayawan, seorang musisi. Ada pengalaman menarik nggak di bidang masalah radikalisme? Karena selama ini kan mengkampanyekan keliling roadshow ya ke Indonesia. Nah, kalau pengalaman menarik sih sejauh ini pernah, tapi satu kali dalam dari tahun 2013 saya pernah ada satu pengalaman yang menurut saya itu
lazim atau tidak, saya nggak bisa memastikan itu lazim atau tidak. Ketika saya sholat di satu masjid, ketika saya selesai sholat itu, bekas saya sholat disiram. Nah, itu kejadian yang menurut saya, menurut pandangan yang menonton acara ini, itu lazim atau tidak, apa itu bersifat radikalisme atau tidak, atau itu bersifat orang-orang dari terorisme atau tidak, atau itu ada sifat-sifat yang memang dari kesukuan ya, maksudnya dari aliran-aliran yang tertentu yang mungkin saya tidak tahu, mungkin ada syariat yang harus dijalaninya seperti itu, saya kurang paham. Cuma menurut saya, selama saya menjalani agama Islam sendiri, saya baru lihat hal yang semacam itu. Makanya ini kejadian yang menurut saya aneh dalam kejadian selama saya manggung roadshow band dan lain sebagainya. Pas saya masuk masjid sana, itu luar biasa sekali, saya kaget. Itu sih. Tapi pernah nggak mendapatkan kritikan dari mungkin masyarakat atau dari teman-teman musisi? Sebagian kelompok biasanya mengatakan musik itu haram, sedangkan saya pernah, Pak. Itu saya pernah dibilang, Mas jangan main musik terus. Jadi ada beberapa teman musisi yang memang notabene mereka udah hijrah. Notabene udah hijrah nih, tapi mereka mengatakan musik itu haram. Saya balikan lagi dengan filosofi pengetahuan saya, pendapatan saya gitu. Saya bilang, kalau musik itu haram, tergantung bagaimana kita ngebawanya. Menurut saya seperti itu, Mas Ket. Kalau saya membuat lirik lagu yang sifatnya banyak mudorotnya, yang bisa memberi acuan kepada orang-orang yang nantinya bisa membuat hal negatif, menurut saya itu bisa menjadi haram. Karena tujuannya mudorot. Tapi kalau selama saya bikin musik yang memotivasi, memberikan semangat buat semua orang, insya Allah akan menjadi hal yang positif sih. Itu aja sih, Mas Ken. Karena memang beberapa waktu yang lalu juga dari FKBT juga ada program Asibang, Aksi Musik Arah Bangsa. Dari situ kita bisa menyampaikan pesan-pesan kebangsaan lewat musik. Nah, ini yang terakhir nih, ya, narasumber yang keren nih, Mas Rudiansyah, yang beliau keliling mengkampanyekan, dia beliau sebagai koordinator. Bagaimana sih menurut Mas Rudiansyah tentang radikalisme di kalangan muda? Kan keliling nih, kan melihat bagaimana perbedaan di setiap daerah. Bagaimana mensikapinya? Baik, terima kasih sebelumnya Bang Ken untuk kesempatannya. Sebelum saya menjawab apa yang menjadi pertanyaan Bang Ken, saya pribadi dan khususnya Bapak Inspektur BNPT yang pada hari ini hadir juga di Radar Lampung, ini sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih sekali khususnya kepada pemerintah Provinsi Lampung. Dalam hal ini Ibu Wakil Gubernur yang sudah berkenan hadir tadi untuk memberikan semangat baru, tambahan semangat kepada para peserta, sekaligus membuka secara resmi kegiatan kita. Kemudian tak ketinggalan pula pengurus FKPT yang sangat solid menurut saya untuk FKPT Lampung, yang mulai dari awal sampai dengan akhir kegiatan itu benar-benar meramu dan meracik rangkaian kegiatan kita agar berjalan dengan maksimal. Dan menurut saya, wow, di penghujung akhir tahun, di rangkaian kegiatan ke-34 kegiatan, khusus untuk di tahun 2022 ini, menurut saya alhamdulillah, puji syukur, ini berjalan dengan lancar dan sukses. Terima kasih sebelumnya saya sampaikan. Berkaitan dengan apa yang menjadi pertanyaan dari Bang Ken sendiri, mungkin kalau misalkan kami petakan ya, dari rangkaian kegiatan kita mulai dari awal, itu mulai dari kegiatan kita di Jawa Barat, kemudian Jawa Timur dan lain sebagainya, sampai dengan endingnya kita ketemu nih di Radar Lampung pada sore hari ini adalah kegiatan ke-34, penutup rangkaian kegiatan kita dalam rangkaian tahun anggaran 2022. Menurut kami, kacamata sempit kami sebagai yang diberikan amanah ataupun kepercayaan oleh pimpinan di BNPT untuk membidangi bidang pemuda dan pendidikan, bahwasanya ini sangatlah sensitif ya, karena mengingat pelajar ini adalah generasi penerus bangsa yang memang di tangan mereka ini bagaimana nanti roda pemerintahan, bagaimana nanti Indonesia, wajah Indonesia, warna Indonesia 5, 10, 15 bahkan 20 tahun ke depan, ini mereka yang akan menjawabnya. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah era ataupun zaman sekarang ini sudah sangat berbeda dengan zaman-zaman kita dulu. Mungkin ini sudah dialami juga kepada tim Radar TV yang mungkin dulu berbau cetak, media kita masih berbau cetak. Nah, sekarang sudah berubah menjadi digitalisasi.
Ini yang sangat berbahaya sekali. Karena para pelajar kita ini, mereka rezimnya, zamannya sudah sangat berbeda dengan zaman kita. Kalau dulu kita masih main cetak, mereka dunia maya. Kita bisa bayangkan, dengan hanya satu gadget, roda pemerintahan, evolusi yang ada di pemerintahan, mau itu dalam skop Provinsi Lampung atau bahkan Indonesia atau bahkan mancanegara sampai dunia, itu bisa berubah total bila mana memang satu jari tidak bisa dikendalikan dalam hal yang positif. Ini yang menjadi tantangan kita. Makanya kita sangat bersyukur begitu perhatiannya pemerintah, khususnya dalam ini Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang bekerja sama dengan 34 FKPT di seluruh Indonesia. Ini sangat memperhatikan apa sih yang menjadi kebiasaan, apa sih yang menjadi makanan keseharian para pelajar, teman-teman adik-adik kita untuk saat sekarang ini. Bagaimana mereka untuk sekarang ini, wah semua serba instan. Semua ini masuk menjadi generasi rebahan. Apa yang dimaksud generasi rebahan? Generasi rebahan yang kita dengan rebahan saja kita sudah bisa menggapai semua apa yang kita inginkan. Ini yang sangat berbahaya, teman-teman. Jadi kalau misalkan memang digitalisasi bisa kita fungsikan kepada hal-hal yang lebih positif ataupun kepada hal-hal yang bisa kita filter dari awal sampai dengan akhir, itu akan sangat membawa kita kepada hal-hal yang positif. Akan tetapi sebaliknya, perlu kita pahami, perlu kita cermati bersama bahwasanya bila mana digitalisasi ini kita salah artikan karena kita belum memahami bahwasanya sesungguhnya ketika kita masuk ke media sosial, kita masuk ke dunia maya, itu tak ubahnya kita itu masuk ke hutan rimba yang kita sendiri tidak tahu yang mana lawan kita, yang mana teman kita. Bisa saja sosok-sosok yang kita kenal, bisa saja orang-orang yang kita anggap figur yang baik, figur yang bagus, itu menjadi foto profil ataupun status-statusnya bijak. Akan tetapi dalang ataupun oknum di belakang itu sendiri, itu bukan orang yang kita maksud. Ini yang sangat berbahaya. Makanya perlunya dari awal, dari 2018, 2019 sampai dengan 2022, sampai dengan sekarang, kita tidak pernah bosan. Selalu saring sebelum sharing. Apapun berita, apapun pengetahuan, ataupun apapun konten-konten yang kita dapatkan di dunia maya, dalam platform apapun. Karena platform untuk sekarang ini sungguh luar biasa banyak. BNPT, BIN, apalagi Densus 88, pemerintah tidak akan bisa berdiri sendiri. Teman-teman semualah sebagai generasi penerus bangsa harus cerdas dan mari sama-sama berpegangan tangan agar bagaimana paham-paham radikalisme dan terorisme itu bisa kita minimalisir, bahkan kita hilangkan dari bumi Indonesia yang kita cintai ini. Mungkin itu, Bang Ken. Oh. Tapi tunggu dulu, nanti kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Ya. Gria Bunga Maya menghadirkan hunian nyaman, asri, dan kaplingan siap bangun. Dengan DP 0%, memudahkan Anda untuk meraih impian hunian pribadi. Berlokasi di Jalan Raden Gunawan Negeri Sakti Pesawaran, menjadikan perumahan ini strategis dan dekat dengan pusat kota Bandar Lampung. Booking sekarang juga! Hubungi marketing office kami atau melalui hotline 0811 322 1017, 0821 7519 2443 atau di 0853 777 52939.
Grand Launching Pal Putih Indah menawarkan tanah kapling siap bangun beralamat di Pal Putih Indah, Desa Karanganyar, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Hanya dengan 8 juta rupiah, Anda sudah memiliki tanah seluas 150 meter. Skema pembayaran cash dan kredit. Cash dengan harga 45 juta rupiah dibayar tempo selama 6 bulan. Atau skema kredit dengan uang muka 8 juta rupiah, angsuran Rp900.000 selama 60 kali angsuran. Tanah kapling Pal Putih Indah, dekat dengan perkampungan, tanah datar siap bangun, jalan utama seluas 8 meter, dekat dengan wahana bermain Selanik Waterpark, SPBU dan Pasar Karanganyar, dan tidak jauh dari kampus ternama Institut Teknologi Sumatera. Survei dan pemesanan hubungi 0852 6937 6277 atau 0853 6979 5383. Juga dapat melalui kontak official Radar Lampung TV, Kantor Geraha Pena Lampung, Kedaton, Bandar Lampung. Kembali lagi kita diskusi yang sangat menarik tentang pencegahan bahaya radikalisme di kalangan muda. Untuk Pak Inspektur BNPT, ini langkah apa saja yang dilakukan oleh BNPT dalam rangka pencegahan masalah radikalisme dan terorisme di kalangan masyarakat, khususnya di gerakan anak muda? Jadi permasalahan radikalisme, intoleran, dan terorisme itu adalah masalah besar seluruh bangsa kita ya, yang mana itu tidak bisa dihandle atau ditangani sendiri oleh BNPT tanpa partisipasi semua pihak. Untuk itu BNPT melakukan pendekatan dengan yang kita sebut pentahelix atau 5 pihak. Jadi BNPT merangkul seluruh kementerian dan lembaga serta Pemda, baik itu Pemprov, Pemkab, Pemkot, untuk bersama-sama dengan BNPT melakukan apa yang disebut kegiatan pencegahan dan penanggulangan terhadap terorisme. Jadi karena BNPT memang tidak bisa sendiri, itu yang pertama, pihak yang pertama adalah pemerintah, sesama pemerintah ya, kementerian dan lembaga. Kemudian yang kedua, kami juga menggandeng akademisi perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia untuk berpartisipasi. Kenapa? Karena di sanalah dididik generasi muda, mahasiswa masa depan bangsa yang nantinya akan memimpin dan membawa bangsa kita ini ke depan seperti apa. Kalau mereka tidak kita bentengi, mereka bahkan terracuni, terpapar paham radikalisme dan terorisme, entah mau jadi seperti apa bangsa kita ke depan. Apa rela kita bangsa Indonesia itu carut-marut seperti yang terjadi di Suriah, di Afghanistan? Tentunya kan tidak. Nah itu dunia akademisi pun kita ikut sertakan. Kemudian kita juga menggandeng dunia usaha, baik itu BUMN, BUMD maupun swasta, untuk ambil bagian di dalam program penanggulangan terorisme ini. Kemudian tidak kalah pentingnya juga komunitas, bahwa itu organisasi-organisasi kemasyarakatan yang berbasis agama ataupun budaya, kemudian komunitas seniman, budayawan dan sebagainya kita juga rangkul. Dan tidak kalah pentingnya, ini kita berada di sini ini ya, salah satu dari pihak yang kelima yang harus kita rangkul juga, yaitu media. Kita sadar betul bahwa peran media itu di dalam membentengi generasi muda kita dari paparan radikalisme, intoleransi, dan terorisme itu demikian besar. Maka kami berusaha untuk merangkul dan merapat ke semua media yang ada di Indonesia, itu media mainstream maupun sosial media, dan semualah pelaku di bisnis media pun kita ajak ikut serta.
Nah, terkait dengan aktivitas kami hari ini di Provinsi Lampung, yaitu terkait dengan kegiatan budaya, itu kita bekerja sama dengan FKPT, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme, yang mana saat ini sudah ada di 34 provinsi di Indonesia. Nah, mengenai bidang-bidang apa saja yang diprogramkan oleh setiap FKPT ini, barangkali nanti Mas Ken Setiawan, kita punya pakarnya lah yang memang sehari-harinya deal atau menghandle atau mengampu kegiatan FKPT di seluruh Indonesia itu, yaitu Mas Rusdi. Mungkin bisa izin kita lempar ke Mas Rusdi atau kembali Mas Ken Setiawan, silakan. Oh, baik, Pak. Mungkin langsung ke Mas Rusdi karena memang beliau koordinator yang melakukan kegiatan-kegiatan, dan salah satunya kegiatan hari ini yang ke-34. Ya. Targetnya seperti apa dan apakah nanti di tahun selanjutnya juga akan lebih diperawat lagi kegiatan-kegiatan serupa, ditingkatkan supaya anak muda ini lebih memahami tentang bahaya radikalisme sesuai dengan kaumnya, karena lewat musik, lewat kearifan lokal dan Baik, sekedar merefleksi dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Inspektur Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Bapak Catur Iman Pratikno barusan. Di Subdit Pemberdayaan Masyarakat, kita berada tepat posisinya di bawah Direktorat Pencegahan. Jadi Subdit Pemberdayaan Masyarakat ini mempunyai 4 bidang. Bidang di Subkoordinator Partisipasi Masyarakat. Di mana yang pertama itu kita ada bidang agama, sosial, dan budaya. Bidang agama, sosial, dan budaya ini mempunyai kegiatan yang sama. Kegiatan kita itu dilaksanakan di 34 provinsi juga. Kemudian ada bidang media, hukum, dan humas. Nah, bidang media, hukum, dan humas ini hanya saja nanti sasaran pesertanya yang akan sedikit berbeda. Kalau misalkan kita berbicara bidang agama, tokoh-tokoh agama yang akan kita libatkan. Karena apa? Yang menjadi sasaran kita semua akan terkonsep dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Inspektur, pentahelix. Semua harus kita libatkan. Bagaimana rangkulan, bagaimana semua elemen-elemen masyarakat, mulai dari provinsi, kabupaten kota, sampai ke pedesaan, semua harus terlibat, saling berpegangan tangan dalam hal pencegahan radikalisme dan terorisme. Adapun bidang yang ketiga, itulah bidang yang kebetulan dipercayakan kepada kami untuk menahkodai, bahasa saya mungkin. Itu adalah bidang pemuda dan pendidikan, di mana sasaran peserta kita itu tidak lebih dari pelajar ataupun SMA, SMK, dan sederajat. Boleh madrasah aliyah dan lain sebagainya. Kemudian ada mahasiswa. Peran mahasiswa dan pelajar, apalagi khususnya di era zaman sekarang ini, wow, luar biasa. Ini tidak bisa kita pungkiri bahwasanya era modernisasi sekarang ini tidak bisa kita kesampingkan daripada teman-teman kita, adik-adik kita, para pelajar dan mahasiswa. Kemudian ada bidang yang keempat. Itu bidang keempat itu adalah bidang perempuan dan anak. Jadi bidang perempuan dan anak ini lebih cenderung mereka melibatkan komunitas perempuan, mulai dari ibu-ibu, begitu juga dengan para siswi-siswi dari SMA, kemudian SMP, kemudian anak-anak. Kenapa semua ini menjadi barometer? Karena harapan bersama, harapan dari pimpinan BNPT, bagaimana semua mulai dari pelaku, kemudian tersangka, terduga, mulai tersangka, terduga, semua oknum sudah terlibat. Zaman sekarang sudah tidak bisa kita pungkir, wah ini perempuan tidak bisa. Justru perempuan sekarang itu menjadi perhatian khusus. Karena ideologinya, ini kita berbicara masalah ideologi. Itu harapannya pimpinan agar supaya seluruh elemen masyarakat, laki-laki ataupun perempuan, dan seluruh genre tidak terkecuali, tanpa terkecuali harus kita libatkan. Itu yang menjadi landasan yang pertama. Itu yang menjadi respon saya dari Bapak Inspektur. Kemudian yang kedua, merespon dari apa yang Bang Ken sampaikan kepada kita. Apa yang menjadi langkah kita? Khusus untuk di bidang pemuda dan pendidikan, kita membuat strategi ataupun mempunyai program. Kita mempunyai program khusus untuk di tahun 2022 ini, kita adakan lomba konten kreatif yang bertemakan ekspresi Indonesia Muda. Kenapa ini menjadi rujukan? Karena memang menurut kita, teman-teman yang ada dimanapun, khususnya di tanah air, di Indonesia, seluruhnya SMA, mahasiswa, ini sudah tidak
merasa asing, tentu sudah sangat mengenal dengan yang namanya media sosial. Nah, dari 2 penelitian yang sangat terpercaya, itu masuk ke kami, datanya adalah platform yang paling digandrungi, yang paling disukai dan diminati oleh para pelajar, oleh kaum milenial khususnya untuk di tahun 2021 dan 2022 adalah TikTok dan Instagram. Oleh karenanya, makanya lomba konten kreatif kita ini. Kemudian yang kelima, kita mempunyai bidang penelitian. Ini bidang penelitian ini bertugas ataupun mempunyai tugas itu melaksanakan penelitian, khususnya di seluruh FKPT yang sudah terbentuk di Indonesia. Gunanya agar bagaimana rencana program dari tahun ke tahun yang kita selenggarakan khususnya di 4 bidang yang saya jelaskan tadi itu benar-benar terukur dari dasar hasil penelitian yang sudah diselenggarakan di setiap tahun sebelumnya. Ini yang menjadi catatan kita. Kemudian merespon dari apa yang disampaikan oleh Bang Ken. Apa sih yang menjadi target kita sebenarnya? Target kita itu sebenarnya adalah tidak muluk-muluk ya. Teman-teman ini bagaimana kita tidak bisa pungkiri bahwasanya generasi penerus bangsa, generasi pelajar-pelajar dan mahasiswa sekarang itu sangat luar biasa cerdas semua. Bagaimana mereka itu berekspresi, bagaimana mereka itu berkreativitas dalam hal untuk mengikuti tren ataupun modern zaman sekarang ini, itu mereka menganggap itu hal yang sangat enteng sekali. Beda dengan mungkin generasi-generasi yang mungkin di kalangan saya ataupun generasi-generasi sebelumnya. Nah, itu yang menjadi catatan kita. Berharapnya mereka ini dari ekspresi, dari kreativitas-kreativitas yang mereka tuangkan di keseharian mereka itu bisa menyampaikan ataupun menyelipkan pesan-pesan damai, pesan-pesan moral yang positif untuk bisa dinikmati oleh banyak pasang mata yang bisa menikmati media-media sosial untuk zaman sekarang ini. Itu yang menjadi perhatian kita. BNPT tidak main-main dalam hal ini. BNPT bekerja sama dengan 34 FKPT itu menyiapkan hadiah yang luar biasa, 70 juta rupiah kepada pemenang. Ada 5 kategori pemenangnya. Saya berharap ini teman-teman khususnya di Lampung, ini kita berterima kasih kepada Radar Lampung tentunya yang sudah memfasilitasi terkait bagaimana sosialisasi ini bisa kita masifkan lagi, bisa kita gaungkan lagi terkait dengan lomba. Teman-teman bisa download itu di Google, di search aja, di keynote-nya itu kita buat Ekspresi Indonesia Muda 2022. Itu nanti akan keluar, kita punya flyer, kita punya tata teknis dan mekanisme yang lengkap. Adapun nanti di bawahnya itu ada kontak person, panitia itu langsung akan terhubung dan terkoneksi kepada saya langsung. Berharapnya teman-teman peserta, khususnya yang berasal dari Provinsi Lampung, itu bisa berpartisipasi aktif. Berpartisipasi aktif bagaimana kita mewujudkan dan saling menciptakan suasana damai mulai dari lingkungan kita masing-masing, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan bernegara, berbangsa dan bertanah air. Itu yang menjadi harapan kita. Jadi teman-teman khususnya yang dari Provinsi Lampung, jangan sampai ketinggalan, kita tunggu. Karena batas waktu pendaftaran khusus untuk lomba konten kreatif masih terbuka hingga tanggal 30 November. Jadi kita sangat berharap keterlibatan teman-teman secara aktif. Kita tunggu dari BNPT khususnya dari FKPT Lampung untuk hari ini. Terima kasih, mungkin itu. Khusus anak muda bisa mengikuti lomba tersebut. Ya. Karena ini juga menjadi ajang kreativitas supaya kita memaksimalkan media sosial untuk hal positif. Benar sekali, Bang. Lalu Mas Moses, ini tadi kan sebagai seniman, bagaimana cara menyampaikan kepada anak muda supaya mari kita moderat, mari kita gerakan kebangsaan ini kita kampanye bersama-sama dengan cara yang mereka lakukan. Tadi antusias peserta luar biasa, kata diajak juga ada nyanyi juga tadi. Iya. Gimana? Sebetulnya sih yang penting pesan saya buat seluruh anak muda di Indonesia ya, kita berkarya selagi positif, tujuannya positif, dan tidak mengkolom-kolomkan, tidak mengkotak-kotakan dari segi apa agamanya, dari segi apa rasnya, dari segi apa sukunya. Yang penting kita bisa memberikan hal yang positif, insya Allah jadi hal yang positif. Karena saya melihat BNPT dan FKPT mengadakan lomba Ekspresi Indonesia Muda itu sangat luar biasa sekali menurut saya. Perialnya ketika kita bisa berkarya dengan hal positif, membanjiri media sosial dengan hal positif, itu
luar biasa sekali, karena gimana caranya kita mengubur, kita membendung konten-konten yang negatif yang selama ini bisa viral di TikTok. Karena landing page-nya sendiri dari Lomba Ekspresi Indonesia Muda itu di TikTok atau Reels Instagram yang notabene banyak sekali hal-hal negatif yang sekarang bisa diangkat viral. Jadi BNPT dan FKPT bekerja sama dengan FKPT 34 provinsi ini luar biasa sekali, karena dengan konten ini, dengan konten yang diperlombakan ini, dengan hadiah yang sangat luar biasa, itu bisa memberi hal yang luar biasa ke depannya, dan anak-anak muda kita semoga selamat menjadi orang yang berguna di Indonesia dan pastinya menjadi kreator-kreator yang positif yang memberikan edukasi luar biasa untuk generasi-generasi muda kita nantinya. Itu aja sih, cukup. Baik, terima kasih. Sekarang kembali ke kantor. Ini kan banyak masyarakat yang bertanya, Pak Jari. Sebenarnya langkah pemerintah seperti apa sih untuk menindak sebuah paham radikalisme yang sekarang marak? Karena banyak masyarakat yang kadang minim literasi. Ini sudah jelas depan mata, dia organisasi yang memang anti pemerintah, tapi kok nggak ditindak. Padahal di negara kita sudah ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018. Apakah paham radikalisme yang tadi anti Pancasila, anti pemerintah belum bisa ditindak? Jadi Mas Ken Setiawan, negara kita ini adalah negara hukum. Jadi rule of law, segala sesuatu harus didasarkan kepada hukum yang sudah ada atau sudah terwujud gitu. Kita tidak bisa menindak sesuatu, melakukan tindakan sesuatu kalau memang landasan hukumnya itu belum ada. Jadi memang saat ini terkait dengan apa yang Mas Ken Setiawan tanyakan tadi, bahwa memang itu belum bisa dilakukan karena landasan hukum atau undang-undang atau peraturan apapun yang terkait dengan itu saat ini belum selesai pembahasannya, masih berproses. Jadi selama belum ada aturan yang bisa diterapkan terhadap permasalahan tersebut, misalnya menghujat pemerintah, kemudian ketidaksetujuan kepada ideologi bangsa Pancasila dan sebagainya, karena undang-undang yang mengatur itu belum terbit, ya aparat penegak hukum juga tidak bisa dengan sewenang-wenang mengambil tindakan terhadap yang seperti itu. Jadi ini harus dipahami, antara kita tidak setuju dengan perbuatan mereka, inginnya juga kita juga geram pengen mereka ditindak, tapi kalau landasan hukumnya belum ada, ya tidak bisa juga kita bertindak semena-mena gitu. Jadi mungkin itu yang harus kita pahami bersama. Jadi mudah-mudahan sih ke depannya undang-undang terkait dengan hal tersebut bisa segera digulirkan dan disetujui, sehingga aparat penegak hukum mempunyai landasan yang pasti dalam melakukan tindakan. Barangkali itu sih penjelasan saya, tapi diskusi mengenai hal ini tentunya bisa ada pro kontra dan masih panjang gitu. Jadi ya barangkali untuk kesempatan kali ini itu saja penjelasan saya gitu ya. Oke, baik. Jangan kemana-mana dulu, nanti kita akan lanjutkan diskusi dialog interaktif ini dan kita akan kembali lagi. Gria Bunga Mayang menghadirkan hunian nyaman, asri, dan kapingan siap bangun. Dengan DP 0%, memudahkan Anda untuk meraih impian hunian pribadi. Berlokasi di Jalan Raden Gunawan Negeri Sakti Pesawaran, menjadikan perumahan ini strategis dan dekat dengan pusat kota Bandar Lampung. Booking sekarang juga! Hubungi marketing office kami atau melalui hotline 0811 322 1017, 0821 7519 2443.
atau di 0853 777 52939. Grand Launching Pal Putih Indah menawarkan tanah kapling siap bangun beralamat di Pal Putih Indah, Desa Karanganyar, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Hanya dengan 8 juta rupiah, Anda sudah memiliki tanah seluas 150 meter. Skema pembayaran cash dan kredit. Cash dengan harga 45 juta rupiah dibayar tempo selama 6 bulan. Atau skema kredit dengan uang muka 8 juta rupiah, angsuran Rp900.000 selama 60 kali angsuran. Tanah kapling Pal Putih Indah, dekat dengan perkampungan, tanah datar siap bangun, jalan utama seluas 8 meter, dekat dengan wahana bermain Slanik Waterpark, SPBU dan Pasar Karanganyar, dan tidak jauh dari kampus ternama Institut Teknologi Sumatera. Survei dan pemesanan hubungi 0852 6937 6277 atau 0853 6979 5383. Juga dapat melalui kontak official Radar Lampung TV, Kantor Geraha Pena Lampung, Kedaton, Bandar Lampung. Ternyata waktu tidak terasa sudah bergulir dan diskusi kita sangat menarik. Namun tentunya kita batasi dan ini sesi terakhir, sesi closing statement, dan kita berharap masing-masing memberikan statementnya. Pak Catur. Baik, terima kasih Mas Ken Setiawan, terima kasih kepada Radar Lampung TV yang sudah memberikan kesempatan kami untuk tatap muka dengan pemirsa khususnya di Provinsi Lampung. Ya. Kembali kami tegaskan bahwa kejahatan terorisme itu adalah extraordinary crime di samping korupsi dan narkotika. Jadi kita tentunya menginginkan bangsa Indonesia ini tetap eksis sampai akhir zaman. Jangan sampai ada pembiaran terhadap upaya-upaya yang merongrong keutuhan NKRI ini. Dan itu adalah tugas kita bersama seluruh bangsa Indonesia. Tidak peduli itu masyarakat Lampung, masyarakat yang ada di Provinsi Lampung ini, kita semuanya bisa berkontribusi ya, untuk membentengi generasi muda khususnya dari ancaman terpapar paham intoleran, radikalisme, dan terorisme. Jadi itu ajakan saya di akhir sesi ini. Barangkali singkat saja seperti itu. Mas Rusdi, barangkali ada pemirsa yang mau ikut lomba, mungkin kasih tahu juga sekaligus closing. Baik, terima kasih Bang Ken. Sebelumnya ini diskusi yang sangat luar biasa, menarik sekali kesempatan yang sudah diberikan oleh Radar Lampung TV. Pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan yang terima kasih sekali kami ucapkan sekali lagi. Kemudian untuk menjawab dari apa yang menjadi kegelisahan teman-teman, mungkin ada yang bertanya-tanya, ini tadi masih sekelumit lomba yang saya jelaskan di awal. Teman-teman semua, saya berharap, kita semua berharap, BNPT dan FKPT itu berharap, kita jangan mengubah mindset berpikir kita. Dari lomba yang kita selenggarakan ini adalah suatu hal yang sulit. Karena justru tujuan dari lomba ini diadakan oleh BNPT dan FKPT adalah bagaimana keseharian teman-teman itu bisa menjadikan hal yang positif dan hal yang bermanfaat bagi teman-teman sendiri, bagi lingkungan teman-teman sendiri, bagi kita semua khususnya yang ada di NKRI.
Karena harapan kita, keseharian teman-teman membuat konten, membuat karya yang mungkin diupload di Install Story, ataupun di WA, ataupun di Instagram, dan apapun itu namanya platform untuk media sosial saat ini, itulah yang kita harapkan bisa kita lombakan pula untuk tahun ini. Kualitas gambar, kualitas dari video itu sendiri, itu bukan menjadi rujukan dasar, bukan barometer awal terkait dengan penilaian tim Dewan Juri nantinya. Jadi teman-teman, yang paling terpenting adalah bagaimana pesan-pesan damai di setiap karya itu bisa kita tuangkan, itu bisa kita sama-sama bisa kita tebarkan. Bagaimana kita berusaha untuk membanjiri media sosial ini dengan konten-konten yang sifatnya positif. Itu yang menjadi tujuan kita sesungguhnya. Jadi teman-teman, durasi yang kita harapkan juga khusus di lomba khusus kali ini sangat fleksibel dan menyesuaikan dengan apa yang menjadi keseharian teman-teman. Betapa tidak, minimal 10 detik, maksimal 3 menit. Tidak ada yang susah. Menurut saya tidak ada yang susah, karena ini sudah menjadi keseharian kita. Ambil handphone, ambil gadget, kamera diputar mengarah ke depan, goyang sedikit kita buat teks, aku cinta NKRI harga mati. Itu saja, itu sudah ada pesan, ada message positif yang sudah kita tuangkan dalam konten kita itu sendiri. Kita ikuti apa yang menjadi petunjuk teknis yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya di Google kita sudah share flyer, dan kebetulan juga ini Bang Ken ini selaku host kita pada kesempatan kali ini, beliau juga adalah selaku Kabid Pemuda Pendidikan FKPT Provinsi Lampung yang nanti juga akan membantu untuk menyebarluaskan kita punya flyer di jejaring sosial, mau berbentuk WA, Telegram, dan lain sebagainya, untuk bagaimana memudahkan teman-teman, menjembatani teman-teman untuk bisa sama-sama, yuk kita berpartisipasi langsung, kita berangkulan tangan, berpegangan tangan, guna untuk memberantas radikalisme dan terorisme di tanah air. Mungkin itu Bang Ken. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali buat Radar TV Lampung yang silakan kita. Saya ini berkegiatan menjadi narasumber di BNPT ini, menurut saya hal yang mulia sekali ya, karena memberikan motivasi untuk anak-anak muda gitu. Menurut saya hal yang positif dan bela negara juga sih jatuhnya, yang jelas. Dan ini kegiatan terakhir kita, posisinya Radar TV Lampung ini memberikan fasilitas yang sangat luar biasa. Kita bisa berdiskusi dengan Mas Ken Setiawan, dengan Bapak Inspektur BNPT di sini, dengan Mas Rusdiansyah Batubara untuk mengulas dan berdialog, berdiskusi tentang bagaimana kita memajukan Indonesia dan agar terhindar dari radikalisme dan terorisme. Itu menurut saya luar biasa sekali lah. Ya, pesan saya buat semua seniman, buat semua kreator, buat semua pemain media sosial, berkaryalah dengan karya-karya yang mengedukasi, lalu berbijaksanalah ketika kita menggunakan media sosial. Itu aja sih. Baik, luar biasa. Kita telah berdiskusi dengan narasumber yang juga luar biasa. Poin penting tadi yang disampaikan oleh para narasumber adalah kita harus, karena hari ini ancaman dalam beragama. Jangan sampai kita menjadi korban hoax, karena pada hari ini berita fakta sama hoax beda-beda tipis. Jadi kita harus saring sebelum sharing. Jangan sampai malah kita menjadi pelaku karena turut menyebarkan juga informasi yang salah. Dan tentunya ya kita kalau sudah ada informasi orang-orang di sekitar kita yang terkontaminasi dengan paham-paham, ya segera laporkan ke aparat terdekat supaya bisa ditindaklanjuti dengan hukum yang berlaku. Jadi pemirsa Radar Lampung TV, hari ini kita dapat wawasan dari para narasumber, dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.